Ya, saudara, gambar atau visual yang Anda saksikan ini adalah visual terkini dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, di mana di sana sedang menantikan kedatangan ada 22 warga negara Indonesia yang berasal dari Iran dengan latar belakang profesi, mulai dari pelajar, lalu juga pekerja. Mereka, ke-22 warga negara Indonesia ini sempat dievakuasi ke Baku, Azerbaijan, dan untuk sebelumnya diterbangkan kembali untuk pulang ke tanah air, dan direncanakan atau sekarang sebetulnya sudah tiba di terminal kedatangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sekitar pukul 17:59 tadi, sebelum azan maghrib berkumandang, ke-22 WNI dan para pendampingnya sudah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk segera dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing di tanah air di Indonesia. Kita ketahui bahwa konflik di Timur Tengah, terutama di Iran, ini menyebabkan sejumlah warga negara Indonesia di Iran maupun juga di negara-negara Teluk menjadi terhambat untuk pulang ke tanah air. Namun alhamdulillah malam hari ini ada 22 warga negara Indonesia yang berhasil dipulangkan dari Iran. Rencananya sebelumnya ada 32 warga negara Indonesia yang akan diterbangkan hari ini dari Baku, Azerbaijan menuju Jakarta. Namun nanti akan ada keterangan lebih lanjut mengapa hanya 22 yang lebih dulu diterbangkan ke Indonesia, sedangkan 10 lainnya masih berada di Baku, Azerbaijan, dan informasinya besok baru akan datang ke tanah air. Ini merupakan tahap pertama atau kloter pertama warga negara Indonesia yang berada di Iran dipulangkan ke tanah air untuk menuju ke daerah asalnya masing-masing. Dan malam hari ini juga kita akan memperbincangkan konflik yang terjadi di Iran, konflik perang yang terjadi antara Iran, Amerika Serikat, dan juga Israel. Apa sebenarnya dan berapa lama durasi perang yang akan berlangsung antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel? Untuk membahas hal ini, kita akan membahasnya dengan pakar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, dan ada juga mantan Kepala Badan Intelijen Strategis BAIS TNI, Soleman Ponto, yang keduanya tersambung melalui sambungan virtual. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mas Willy. Baik, saya ke Prof. Hik dulu. Prof. Hik, Amerika Serikat setidaknya melalui Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan sinyal akan mengakhiri perang. Nah, apa ini artinya ada rasa takut di benak Amerika Serikat untuk terus maju mengingat Iran telah mengganti pemimpinnya dan mengaku siap berperang bahkan hingga 6 bulan ke depan? Ya, ini memang narasi ya, narasi dari pihak Amerika Serikat. Meskipun saya pantau juga berita yang narasinya sangat kontradiktif. Di satu sisi mengatakan bahwa akan segera selesai, namun di sisi lain akan menghantam Iran lebih kuat lagi, lebih keras lagi. Nah, jadi kita tidak tahu seperti apa. Mungkin saja Presiden Trump melakukan narasi ini untuk menenangkan bursa, karena beliau ini sangat sensitif terhadap bursa. Dan bursa belakangan ini reaksinya negatif terhadap perang ini, terutama sekali dengan ketidakpastian adanya kapan perang ini akan berakhir. Karena tidak seperti yang diharapkan oleh Trump ketika menyerang Venezuela yang hanya 300 menit begitu, tapi ini sepertinya tidak seperti itu. Dan memang posisi dari Amerika Serikat itu adalah posisi yang menyerang, ofensif. Ya. Sementara Iran adalah defensif, sehingga semua bergantung pada Amerika Serikat. Karena kalau dari sisi Iran, Amerika Serikat menghentikan serangan, dia juga akan menghentikan serangan. Dalam hal ini tentu Amerika Serikat dengan Israel ya. Jadi seperti itu situasinya. Narasi yang lain adalah narasi dari Iran tentunya yang mengatakan bahwa kami siap untuk melayani sampai kapanpun serangan akan dilakukan baik oleh Amerika maupun Israel. Seperti itu. Prof, saya menyimak yang Anda katakan dan juga dikutip oleh sejumlah media juga bahwa ada 5 variabel utama yang menentukan cepat atau lamanya perang Amerika Serikat Israel versus Iran ini. Bisa dijelaskan kembali Prof? Kira-kira apa yang bisa menjadi titik awal atau variabel utama itu, 5 variabel utama itu?
Ya, yang pasti adalah pertama kaitan dengan stamina ya. Apakah Oke. itu logistik, rudal, dan kemudian juga pasukan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah dukungan dari publik dalam negeri, termasuk di sini juga ada masalah bursa dan lain sebagainya. Hmm. Yang ketiga adalah kalau kita kaitkan dengan apakah perang ini akan diikuti oleh negara-negara lain yang akan masuk. Karena kita sudah dengar misalnya Inggris dan Prancis sudah menyiapkan pangkalan militer mereka, sementara Rusia sudah membocorkan informasi terkait di mana pasukan Amerika berada ke Iran, dan kemudian juga dari Cina mereka mengatakan bahwa tentu Iran tidak boleh dijadikan seperti Venezuela, di mana Venezuela itu diminta untuk tidak menjual minyak ke Cina. Dan kemudian yang keempat, bagaimana reaksi dunia? Karena sekarang ini menciptakan instabilitas di berbagai negara atau potensi instabilitas karena demo-demo yang katakanlah mendukung salah satu pihak atau menentang pihak yang lain Hmm. itu bisa berakibat pada pecahnya dunia, dan Oke. kemudian kadangkala warga negara dari Amerika datang misalnya ke suatu negara, kemarahan publik di dalam negeri negara tersebut terhadap Trump itu akan dilampiaskan ke warga negara mereka. Ini mendorong yang tadi isu yang nomor dua. Dan yang Oke. terakhir adalah kalau ada peran dari mediator, tapi mediator di sini biasanya diminta untuk menyelamatkan muka. Nah, ini yang saya juga harus ingatkan bahwa mungkin Trump ingin menyelesaikan perang ini dengan meminta presiden kita Pak Prabowo untuk menjadi mediator bersama Pakistan. Nah, ini yang Oh, harus hati-hati. oke. Karena kalau misalnya memang presiden sudah menawarkan, tetapi jangan sampai Amerika Serikat memanfaatkan ya Hmm. kebaikan dari Indonesia Presiden Prabowo untuk jadi mediator, padahal Iran tidak mau. Nah, ini yang Hmm. harus hati-hati. Nah, Ya. jadi harus kalau misalnya fungsi mediasi itu biasanya kalau sudah memang ada keinginan untuk mengakhiri perang, tapi harus dari pihak-pihak yang bersengketa. Seperti itu. Oke, saya ingin bahas sekarang dari perspektif intelijen dan juga strategi militer ke Pak Sulaiman Ponto. Pak Sulaiman, kalau dari pernyataan Donald Trump yang mengatakan bahwa ada indikasi bahwa perang akan segera berakhir, padahal ini kontradiktif sekali dengan pernyataan dirinya sebelumnya yang menyatakan bahwa ini kita akan terus gempur sampai pemimpin Iran ataupun orang-orang penting di Iran ini sudah lenyap, katanya begitu. Dari kacamata atau perspektif strategi militer, pernyataan Donald Trump yang kontradiktif ini bagaimana, Pak Sulaiman? Ya, kalau menurut saya, memang dari Pak Donald Trump, Amerika ini sudah mulai capek karena apapun mereka pertama menyerang. Kedua, mereka datang dengan kapal. Ketiga, kalau di kapal lama-lama juga orang kapal itu pusing, Oke. apalagi diserang. Sehingga kalau melihat itu masuk di akal karena dia sudah mulai capek. Hmm. Sedangkan harapannya seperti Venezuela katakan tadi Prof. Hikmahanto hanya 300 menit, ternyata ini bisa 300 jam lebih. Ya. Nah, kan? Nah, di luar dari itu, apalagi ternyata yang mengganti itu anaknya sendiri, yang militer, yang dari ideologinya juga ideologi yang keras. Sehingga satu hanya bagi yang mengganti ini balas dendam. Nah, ini yang tidak diperkirakan. Sehingga ketika menemukan ini seperti menemui batu. Nah, sekarang beliau sudah mulai mencari bagaimana jalan keluar yang terbaik. Oke. Begitu. Ini kalau saya lihat mungkin ada faktor kelelahan seperti yang Anda katakan ya, Pak Sulaiman. Tapi apakah bisa dikatakan juga bahwa strategi perang Iran ini sudah sedikitnya berhasil untuk menguras tenaga Amerika Serikat dan Israel sejauh ini, Pak Sulaiman? Ya, masing-masing saling menguras. Kalau kita lihat juga Iran juga hancur-hancuran, dari Israel begitu, Amerika apalagi, orang kapal saya yakin sudah sangat capek itu. Itu pasti siaga satu mereka. Ya. Siaga satu itu tidak tidur 24 jam, itu setengah-setengah itu. Oke. Nah, sedangkan Iran, walaupun diserang begitu masih bisa tidur, masih keluarga ada, moral tinggi. Sedangkan bagi orang kapal itu moralnya sudah rendah. Oke. Ya. Gitu. Ya, saya kembali ke Prof. Prof, kalau dari 5 faktor yang Anda ungkapkan tadi, salah satunya Anda mengatakan soal ekonomi juga ya, terutama kita melihat dari sektor energi, harga minyak dunia. Banyak dorongan dari negara lain khususnya yang mengeluhkan harga minyak dunia. Kalau menurut Anda apakah ini jadi salah satu dorongan untuk menghentikan perang nantinya atau bagaimana? Termasuk nanti keterlibatan Tiongkok dan Rusia. Tapi jangan
dijawab dulu Pak Frik, saya akan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta terlebih dahulu untuk memantau kepulangan warga negara Indonesia dari Iran. Ini adalah visual terkini yang Anda saksikan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ketika ada 22 warga negara Indonesia yang pulang dari atau dipulangkan dari Teheran, dari Iran melalui Azerbaijan yang sebelumnya dievakuasi ke Azerbaijan. Iya. Memang agak bercampur warga negara Indonesia yang pulang dari Iran ini dengan para jemaah umroh yang pulang dari Tanah Suci ya. Ini sebagian keluarga juga jika Anda bisa lihat duduk agak jauh menuju ke terminal kedatangan. Ini adalah sejumlah keluarga yang menantikan warga negara Indonesia yang pulang dari Azerbaijan, Baku Azerbaijan, setelah sebelumnya dijemput oleh tim evakuator dari Kementerian Luar Negeri untuk menjemput mereka dari Teheran menuju Baku dan dipulangkan ke Indonesia. Nanti kita akan tanyakan tadi soal faktor energi atau harga minyak dunia yang terus naik sehingga menyebabkan negara-negara ini ikut terlibat dalam perang ini kepada Prof. Hikmahanto Juwana setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetap bersama kami.